فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: شرع المؤلف في الكلام عن اليوم الآخر. Penulis mulai membicarakan tentang hari akhir. Siapa penulisnya? Mu'allifnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa aqidati ahli sunnati wal jamaah fi. Dan keyakinan ahlu sunnati wal jamaah dalam masalah ini. Faqala, maka beliau mengatakan, wa minal imani bil yaumil akhir. Dan termasuk beriman kepada hari akhir, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Dan termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian. Sehingga semua tahapan kehidupan setelah kematian itu masuk ke dalam poin beriman kepada hari akhir. Meyakini apa yang terjadi dalam kuburan ini sudah termasuk beriman kepada hari akhir. Sehingga hari akhir itu sudah mulai sejak seorang itu apa ini? Mati. Maka dia sudah pindah tahapan ke tahapan hari apa ini? Akhirat. Sehingga masuk ke dalamnya beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi, apa yang terjadi di kuburan, siksa kubur dan nikmat kubur. Itu semua termasuk poin beriman kepada hari akhir. Hukmul imani bil yaumil akhir. Qala syarih. Hukmul imani bil yaumil akhir faridatun wajibun. Hukum beriman dengan hari akhir adalah suatu kewajiban. Wa martabatuhu fid din annahu ahadu arkanil imani sittah. Dan kedudukannya dalam agama adalah dia salah satu rukun iman yang 6. Beriman pada hari akhir rukun iman yang kelima. Wa katsiran ma yukrinullahu ta'ala bainal imani bihi ta'ala wal iman bil yaumil akhir. Dan sangat sering Allah menggandengkan dan juga Rasulnya antara keimanan kepada Allah Ta'ala dengan keimanan dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan seterusnya dari dalil-dalil yang ada. Sangat sering Allah menggandengkan antara beriman dengan Allah dengan hari akhir. Al-imanu bil mabda wal imanu bil ma'ad. Dan beriman dengan hari awal kali diciptakan dan beriman dengan adanya kebangkitan. Li'anna man lam yu'min bil yaumil akhir la yumkin an yu'min billah. Alasan digandengkannya karena barang siapa yang tidak beriman dengan hari akhir, tidak mungkin dia beriman kepada Allah. Innal ladzi la yu'min bil yaumil akhir, karena orang yang tidak beriman dengan hari akhir lan ya'mal, dia enggak akan beramal. Ya ngapain dia beramal? Orang enggak ada hari pembalasan. Dia enggak dapat apa-apa dari amalannya. Sehingga yang enggak percaya dengan hari akhir, dia pasti tidak akan apa ini? Beramal. Li'annahu la ya'mal illa lima yarjuhu minal karamah fil yaumil akhir. Karena dia tidaklah beramal melainkan untuk apa yang dia harapkan berupa karunia, pemberian di hari akhir. Dia karena mengharap sesuatu balasan lah, makanya dia mau beramal. Wa ma yakhafuhu minal adzab wal uqubah, atau karena dia takut dari suatu apa ini? Azab atau hukuman, makanya dia beramal. Kalau enggak percaya, kalau tidak ada balasannya, maka enggak akan dia beramal. Fa idza kana la yu'minu bihi, kalau dia tidak beriman dengannya, sara kaman hakallahu anhu, maka dia akan menjadi seperti yang Allah ceritakan tentang mereka. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya.
Kata mereka, tidaklah kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia saja, nggak ada lagi kehidupan yang lain selain dunia. Kita mati, kemudian kita hidup, kita mati, dan tidaklah yang membinasakan kita kecuali hanya waktu saja. Wa ma yuhlikuna illad dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya apa ini? Waktu saja. Wa summiyal yaumul akhir bil yaumil akhir li'annahu yaumun la yauma ba'dahu. Dan dinamakan hari akhir dengan hari akhir dikarenakan tidak ada hari setelahnya. Itu hari yang paling apa ini? Paling akhir. Itu namanya dinamakan hari akhir, alasannya karena nggak ada lagi hari setelahnya. Li'annahu la yauma ba'dah. Fahuwa akhirul marahil. Itu adalah tahapan yang paling terakhir yang akan dilalui oleh seorang manusia. Wal insan lahu khamsu marahil. Ini faedah. Dan manusia akan melewati 5 tahapan. Yang pertama marhalatul adam, tahapan ketidakadaan. Awalnya dia tidak ada. Belum jadi apa-apa. Belum ada namanya. Summal hamil, kemudian jadi janin, kandungan. Sumat dunia, dari kandungan keluar kemana? Kehidupan dunia. Tahapan keberapa ini? Ketiga. Summal barzakh, kemudian alam barzakh. Barzakh pemisah antara dunia dengan akhirat. Di barzakh, di kuburan. Habis hidup di dunia, pindah ke bawah kubur. Summal akhirah, kemudian akhirat. Sehingga akhirat yang paling apa ini? Akhir. Tahapan yang paling akhir, akhirat. Fa amma marhalatul adam, adapun tahapan ketidakadaan. Faqad dalla 'alaiha qauluhu ta'ala, maka ini telah ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia hinun minad dahr, satu waktu dari masa yang ada, lam yakun syai'an mazkur, dia sama sekali bukan menjadi sesuatu yang disebutkan, nggak ada. Lam yakun syai'an mazkur, sesuatu yang tidak disebutkan, orang nggak ada, penyebutannya pun nggak ada. Sehingga ini Allah ingin mengingatkan bahwasanya kita itu berasal dari tidak apa ini? Ada, tidak disebutkan sama sekali, tidak dianggap. Orang nggak ada. Ini tahapan yang pasti dilalui oleh semua orang. Awalnya dari tidak ada. Semua makhluk pasti melewati tahapan ini. Tahapan apa ini? Ketidakadaan. Baru kemudian diciptakan oleh Allah jadi apa? Ada. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'si. Wahai manusia, kalau kalian ragu dengan adanya hari kebangkitan, coba perhatikan salah satu fakta ini, kata Allah. Fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Awal manusia dari apa? Tanah, yaitu siapa? Adam. Tsumma min nutfah, kemudian dari apa? Dari setetes air, air mani. Ini manusia yang setelah siapa ini? Adam. Nah, setelah Hawa. Maka lahirnya dari apa? Dari setetes air, nutfah. Summa min alaqah. Kemudian setelah itu dari nutfah berubah menjadi segumpal apa ini? Darah. Summa min mudghah. Kemudian dari segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Diciptakan atau tidak diciptakan. Setelah itu masuk pada tahapan ditiupkan atau tidaknya apanya? Ruhnya. Kalau Allah berkehendak jadi makhluk ini, Allah tiupkan padanya apa? Ruh. Setelah jadi segumpal apa ini? Daging. Nah, kalau tidak Allah inginkan jadi makhluk, ya tidak Allah tiapkan kepadanya ruh. Linubayyina lakum, untuk kami jelaskan kepada kalian. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajali musamma, dan kami kokohkan, kami berikan dia tempat tinggal, makor, di dalam rahim, seberapapun yang kami kehendaki dari waktu. Yang ma'rufnya yang seringnya 9 bulan, lebih sedikit. Nah, masa tinggalnya janin di dalam kandungan. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian dalam keadaan anak-anak, jadi bayi. Masuk tahapan keberapa ini? Ketiga, dunia. Summa litablughu asyuddakum, sampai kalian mencapai usia kematangan kalian, sekitar 40 tahunan. Usia 40, usia matang-matangnya seseorang. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Di antara kalian ada yang diwafatkan, di antara kalian ada yang dikembalikan sampai usia yang paling jelek, paling hina. Udah tua sampai udah hilang apanya? Akalnya, sampai pikun. Nah, ada yang dimatikan sebelum sampai usia apa ini? Ardhal, sampai usia yang hina, yang pikun.
likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, agar dia tidak tahu lagi setelah sebelumnya dia apa ini? Tahu. Hilang apanya? Ingatannya. Nah, makanya ini termasuk yang dimintai perlindungannya oleh Nabi SAW untuk dikembalikan kepada arzalil umur. Kalau bisa matinya jangan sampai apa ini? Kondisi seperti itu. Sebelum itu sudah apa ini? Sudah mati. Nah. Wa taral arda hamidah. Melihat tanah itu, bumi itu tandus, kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma, kalau kami turunkan kepadanya air, ihtazzat warabat, maka dia pun bergetar, goyang dan tumbuh, mengeluarkan apa ini? Benih, tanaman. Wa ambatat min kulli zaujin bahid, dan mengeluarkan dari setiap pasangan suatu yang apa ini? Bahid, pasangan yang indah, bunga-bunga yang indah, tanaman yang luar biasa. Ini tahapan apa ini? Ketidakadaan. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Wa amma marhalatul hamal, adapun tahapan kehamilan. Faqala Allah Ta'ala anha, maka Allah mengatakan, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Allah menciptakan kalian, dia menciptakan kalian di perut ibu-ibu kalian sebagai ciptaannya setelah diciptakan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Dicek tafsirnya ya, kan 3 kegelapan yang disebutkan. Kegelapan rahim atau kegelapan apa lagi? Wa amma marhalatud dunya, adapun tahapan dunia. Faqala Allah Ta'ala anha, Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui suatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah jadikan untuk kalian pendengaran dan juga penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Dikeluarkan kemana ini? Ke dunia. Wa hadhil marahil hiya allati 'alaiha madarus sa'adah wasyaqa. 3 dan tahapan-tahapan ini adalah yang berputar padanya menjadi poros, madar, jadi poros. Menjadi penentu keberhasilan, kesuksesan atau kesengsaraan, kebahagiaan atau sengsara. Wa hiya darul imtihan wal ibtila. Dan dia adalah tempatnya. Di situ punya kalian mufrad apa jamak ya? Marahil. Jamak. Jamak. Dan dia adalah negerinya ujian dan cobaan. Kama qala ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk ujian bagi kalian, siapa dari kalian yang bagus amalannya, dan dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Amma marhalatul barzakh, adapun tahapan barzakh, faqala Allahu anha, Allah katakan tentangnya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di balik mereka terdapat alam barzakh sampai nanti hari mereka dibangkitkan. Amma marhalatul akhirah, adapun tahapan akhirat, fahiya ghayatul marahil, maka dialah tahapan puncak. Ghayah, puncak. Wa nihayatur rahil, dan ujung dan akhir dari orang yang berjalan. Akhir dari perjalanan. Qala Allah Ta'ala ba'da zikril marahil, Allah sebutkan setelah menyebutkan tahapan-tahapan, summa innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian kalian setelah itu akan menjadi mayit, berarti summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ini selesai ya ikhwan, 5 tahapan yang dilalui oleh seorang manusia. Nah, mulai dari tidak ada, kemudian menjadi sebuah janin di dalam perut ibu, kemudian keluar ke tahapan yang ketiga, tahapan dunia, kemudian pindah ke tahapan barzakh, kemudian dibangkitkan masuk ke tahapan yang terakhir yaitu akhirat. Sehingga dinamakan yaumul akhir dengan hari akhir dikarenakan tidak ada lagi apa ini? Tahapan dan hari setelahnya, tahapan yang paling akhir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.